Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas beberapa contoh untuk gerak lurus beraturan. Nah, yang pertama kasusnya ini adalah dua mobil yang saling bertemu. Nah, di sini contohnya dua mobil terpisah sejauh 75 km, bergerak saling mendekati pada saat yang bersamaan dengan kecepatan masing-masing 90 km per jam dan 60 km per jam. Yang ditanya, kapan dan di mana kedua mobil tersebut berpapasan? Nah, yang pertama saya gambarkan dulu gambarannya. Misalkan ini ada mobil A, ya, mobil A. Kemudian sebelah kiri ada mobil B. Nah, mobil A ini memiliki kecepatan 90 km per jam. Kemudian mobil B memiliki kecepatan 60 km per jam. Nah, jarak antara mobil A dengan mobil B ini terpisah pada jarak 75 km. Ya, jaraknya 75 km. Nah, kita asumsikan nanti mereka akan bertemu di titik C. Umpamanya di sini ya, titik C. Maka jarak yang ditempuh oleh mobil A kita sebut dengan SA, dan jarak yang ditempuh oleh mobil B kita sebut dengan SB. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa total jarak antara keduanya ini sama dengan SA ditambah dengan SB. Jadi bisa saya gambarkan SA tambah SB. Di sini totalnya sama dengan 75. Ya, karena total jarak keduanya. Nah, SA ini kita memakai persamaan gerak lurus beraturan. Persamaannya adalah V sama dengan S per T. Atau kalau kita balik menjadi S sama dengan V kali T. Maka di sini SA sama dengan VA dikali dengan T tambah SB itu sama dengan VB dikali dengan T. Nah, T di sini adalah sama karena mobilnya itu berangkat di waktu yang sama. Seandainya satu mobil berangkatnya duluan, nah T-nya itu akan sedikit berbeda. Nah, di sini saya masukkan 90 km per jam kali T tambah 60 km per jam kali T sama dengan 75 km saja, ya. Nah, karena di sini variabelnya sama T, maka bisa dijumlahkan, ya. 90T dengan 60T itu sama dengan 150 km per jam kali T. Nah, sama dengan 75. Sehingga hasilnya itu adalah T sama dengan S per V, ya. S-nya itu 75 bagi 150. Maka di sini hasilnya 75 ini dalam kilometer, ini kilometer per jam. Maka hasilnya sama dengan setengah. Ya. Hasilnya itu sama dengan setengah jam. Karena di sini satuannya tidak perlu dirubah karena satuannya sama-sama jam. Jadi hasilnya itu sama dengan setengah jam. Nah, berarti mobil ini akan bertemu setelah berjalan selama setengah jam. Ini untuk waktunya.
Nah, yang kedua yang ditanya, di mana kedua mobil tersebut berpapasan? Nah, kita cari dulu SA. Ya. SA sama dengan VA kali T. Nah, VA itu sendiri adalah 90 kali setengah. Ya. Maka hasilnya itu sama dengan 45 km. Nah, sedangkan si SB itu sama dengan VB kali T. 60 kali setengah. Hasilnya 30 km. Nah, berarti jarak yang ditempuh oleh mobil A itu sama dengan 45, sedangkan mobil B 30. Nah, jarak yang ditempuh mobil B 30, mobil A 45. Nah, disitulah mereka bertemu. Artinya tidak pas di tengah ya, agak mendekati ke mobil B. Ya, kira-kira di sinilah pertemuannya. Nah, untuk contoh yang kedua, sebuah sedan melaju dengan kecepatan 90 km per jam, berada 100 meter di belakang sebuah jeep yang melaju dengan kelajuan 75 km per jam. Tanya, tentukan waktu yang diperlukan sedan untuk menyusul jeep dan di manakah sedan menyusul jeep. Nah, di sini saya gambarkan dulu bentuk masalahnya, ya. Misalkan sini ada sedan. Nah, sedannya menyusul mobil jeep, ya. Jadi mobil jeepnya di depan, sedannya yang di belakang. Nah, jarak antara sedan dengan mobil jeep ini adalah 100 meter. Jarak awal mereka. Nah, kecepatan si sedan, anggap ini mobil A dan ini mobil B. Kecepatan si sedan ini adalah 90 km per jam. Nah, kecepatan mobil B 75 km per jam. Ya. Nah, ketika si A menyusul mobil B, maka kita asumsikan dia menyusulnya di titik C, ya, di titik ini. Maka pada saat itu mobil A sudah menempuh jarak sejauh SA, ya, SA. Sedangkan mobil B hanya menempuh jarak sejauh SB. Nah, dari gambar ini kita bisa analisa bahwa jarak total yang ditempuh oleh mobil A itu sama dengan 100 meter ditambah dengan jarak total yang ditempuh oleh mobil B. Sehingga saya buat persamaannya menjadi SA sama dengan 100 meter ditambah dengan SB. Ya. Anggap 100 meter ini sebagai X. Ya. Jadi saya ganti dulu sebelum saya masukkan angkanya. Saya buat dulu SA sama dengan X tambah SB. Nah, karena di sini kecepatannya dalam kilometer per jam, maka saya akan mengubah 100 meter menjadi kilometer. Nah, ini kalau dikonversi menjadi 0,1 kilometer. Nah, di sini saya jabarkan kembali. Persamaan untuk mencari jarak itu sama dengan VA kali T sama dengan X tambah VB kali T. Nah, VA itu sendiri adalah 90 km per jam kali T sama dengan 0,1 km
tambah 75 km per jam dikali T. Nah, di sini yang sama-sama ada variabel T-nya, saya bawa semuanya ke sebelah kiri. Ya, 90 km per jam kali T dikurang dengan 75 km per jam kali T. Maka di sini sisanya 0,1 km. Nah, di sini hasil yang kita dapat dari mengurangkan 90 dengan 75 adalah 15 km per jam kali T sama dengan 0,1 km. Nah, berarti T-nya itu sama dengan 0,1 km dibagi dengan 15 km per jam. Nah, di sini karena ada variabel yang sama, jadi bisa dicoret ya, sehingga hasilnya sisa 0,1 per 15 jam. Nah, ini hasil yang didapat dalam satuan jam. Nah, supaya mudah, kita rubah ke dalam detik ya. Kita rubah ke dalam detik, maka T-nya menjadi T sama dengan 0,1 per 15 jam. Dirubah ke dalam detik itu dikali 3.600 detik atau second. Sehingga hasilnya sama dengan 24 second. Jadi, dalam waktu 24 detik, mobil A sudah mampu menyusul mobil B. Dan pada jarak, kita hitung berapa jaraknya ya. Nah, kalau kita hitung dari SA boleh, dari SB boleh. Saya hitung dari kedua-duanya ya. Saya hitung sebelah sini saja, sebelah kiri. SA sama dengan VA dikali T. Nah, kalau SA berarti VA-nya tadi 90. Yang ini VA 90 km per jam kali. Nah, karena ini sama-sama kilometer per jam, jadi saya pakai yang satuannya jam saja. 0,1 per 15 jam. Ya. Maka hasilnya adalah ini bisa di-cancel jamnya. Hasilnya adalah 0,6 km atau sama dengan 600 meter. Nah, kalau diukur lintasan SA itu dari titik A ke titik mereka bertemu itu sama dengan 600 meter. Berarti kalau si SA ini jaraknya 600, berarti SB ini hanya menempuh 500 meter. Karena SA itu adalah hasil penjumlahan total X dengan si SB. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.